Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Belum adanya perjanjian ekstradisi dengan Singapura memang menjadi celah yang amat mengganggu dan kedekatan lokasi dengan Indonesia membuat Singapura menjadi surga bagi koruptor tanah air. Kini 14 tahun kemudian nota kesepahaman ekstradisi kembali ditandatangani. Dengan perjanjian ekstradisi kita dapat membawa pulang para buron dan memastikan mereka menjalani masa tahanan. Akankah bisa dilaksanakan? Inilah editorial Media Indonesia untuk edisi Rabu 26 Januari 2022 dengan tema mengkonkretkan perjanjian ekstradisi. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon di nomor 02158399100. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Eko Rahmawanto. Selamat pagi, Mas Eko, salam sehat. Pagi, Indra. Ya, kita sebelum membahas editorial seperti biasa kita ulas headline Media Indonesia hari ini di halaman pertama. Kita lihat ada foto besar juga di situ dengan judul UMKM Kopi sukseskan program perhutanan sosial. UMKM Kopi ini kita bicara juga konteks rangkaian HUT Media Indonesia ya. Betul. Mas Eko ya. Tapi kenapa kopi ini mungkin bisa diceritakan Mas Eko? Ya, kalau kita lihat memang ada 70% ya pengelola kawasan hutan di Indonesia itu yang mengembangkan kopi. Oh, 70% ya. Betul. Jadi kita menempati posisi keempat ya, produsen kopi terbesar di dunia. Kalau kita melihat di gerai-gerai kopi di tanah air, bahkan kalau Indra pergi ke luar negeri itu banyak kopi juga tersebar di mana-mana. Salah satunya banyak ada produk dari Indonesia. Kopi-kopi Indonesia. Betul. Ya. Jadi kita harus patut berbangga dengan adanya festival kopi ini. Jadi ini merupakan rangkaian dari hari ulang tahun ke-52 Media Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, kita tahu bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sangat konsen terhadap perhutanan sosial, terutama terkait dengan pengelolaan kawasan hutan untuk mengembangkan kopi di Indonesia. Dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini akan memberikan akses lahan seluas 12,7 hektar ya bagi masyarakat umumnya. Iya, karena banyaknya petani kopi di Indonesia yang ini membuat konsen dari KLH untuk membantu. Jadi lahan ini sangat penting untuk kopi karena dibutuhkan banyak tempat ya, bukan hanya di Pulau Jawa tapi di beberapa daerah di Sumatera juga bagus itu, di NTT, di Papua, macam-macam yang mempunyai kopi-kopi terbaik di tanah air. Betul. Dan ini memang salah satu upaya untuk mendongkrak ini ya UMKM. Jadi bukan lagi pengusaha besar tapi memang sampai sekelas UMKM pun didongkrak bagi UMKM kopi ini ya. Iya, Mas Eko betul. ya. Iya. Oke, baik, kita beralih ke halaman 2 ya. Kita lihat memang ini salah satu berita besar yang terjadi kemarin ya. Indonesia Singapura tuntaskan persoalan strategis yang salah satunya nanti kita bahas dalam editorial soal perjanjian ekstradisi. Tapi di antara perjanjian-perjanjian atau persoalan-persoalan strategis yang dituntaskan kemarin di Bintan itu adalah soal pengelolaan udara, informasi udara ya, atau FIR itu yang selama ini memang di wilayah Natuna itu dipegang oleh Singapura. Ini catatan dari Indonesia seperti apa nih, Mas Ya, Eko, ini soal kita FIR ini? patut berbangga ya. Selama ini kan di wilayah Kepulauan Riau, kemudian di Natuna itu kan udaranya betul dilaksanakan, dikontrol oleh pemerintah Singapura. Nah, sekarang melalui Airnav kita bisa mengontrol sendiri wilayah udara kita. Itu sejak 1946 itu. Iya, ini gimana mungkin ya, kita juga heran nih, negara sebesar Indonesia di mana udaranya juga luas, tanahnya juga luas, lautnya juga luas, tapi kontrol udara di Natuna dan sekitarnya dikuasai oleh Singapura. Nah, ini tentu kita patut berbangga, akhirnya wilayah udara di daerah itu bisa kita ambil alih. Artinya ini bisa disebut salah satu legacy Presiden Jokowi. Ya, salah satu ya. Dari banyak hal yang kemudian disepakati dalam
perjanjian ini Indonesia-Singapura salah satunya itu. Tentu banyak lagi soal politik, hukum, keamanan, kemudian pengembangan SDM, pemulihan ekonomi dan lain-lain. Ya. Termasuk ekstradisi. Termasuk ekstradisi nanti kita akan bahas lebih lengkap begitu ya, karena ini juga menjadi salah satu yang sudah lama perjalanannya di pembahasannya. Ekstradisi Indonesia-Singapura paling alot nih. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya yang kita ulas dalam headline ini adalah soal tahapan pemilu 2024. Dimulai Juni 2022, setelah ini kan diketok palu pada untuk 14 Februari ya untuk pemilunya, dan pemilu kadanya di November gitu. Betul. Mulai Juni ini kan sebentar lagi nih Mas Eko. Catatannya apa Mas Eko? Ya, saya kira memang harus persiapan ini, baik parpol maupun calon legislatif. Ini kan dimulai di Juni ini sudah harus disiapkan. Bahkan kalau mungkin calon-calon presiden, kalau kita melihat di berbagai survei kan elektabilitasnya calon-calon presiden dan wakil presiden kan itu-itu aja. Nah, mungkin ini jangan malu-malu lagi. Artinya kalau memang mau maju ya maju, kalau enggak ya enggak. Jadi mempersiapkan tim untuk mulai mengenalkan ya visi misi dan lain-lain. Jangan malu-malu lagi. Saya kira ini perlu biar supaya masyarakat punya referensi ya kenapa memilih calon tertentu gitu ya. Itu penting itu. Tapi mungkin yang menjadi kendala adalah koalisi ya. Kan nggak mungkin seorang calon presiden dan wakil presiden maju aja tanpa dukungan parpol sendiri, kemudian parpol pun punya syarat ya. Parpol punya syarat, kemudian 20% dan sekian dan lain-lain. Itu penting ini. Jadi memang harus dikalkulasi lebih mendalam, disinkronkan dengan partai yang lain dan lain-lain. Ini lebih rumit daripada pilkada mungkin. Pemilu-pemilu sebelumnya ya. Sebelumnya, iya. Karena ini serentak semuanya. Baik, ini agenda besar memang 2024, 2024 artinya memang KPU dan Bawaslu serta penyelenggara pemilu lainnya itu memang harus jauh lebih siap ya, Mas Eko, karena yang dituju adalah pemilu berkualitas. Baik, kita mulai masuk ke bahasan kita di editorial hari ini, mengkonkretkan perjanjian ekstradisi. Kalau kita lihat perjalanan atau lini masa atau timelinenya, sebenarnya ini di tahun 2007 kalau tidak salah itu sudah pernah ditantangani serupa di saat Presiden SBY, begitu ya, bersama disaksikan oleh Presiden SBY ya. Perjanjian itu pernah ditantangani, tetapi tidak jadi karena tidak diratifikasi oleh DPR, begitu kan, ada persoalan-persoalan lain. Nah, apa kira-kira sekarang ini akan apa jaminannya akan bisa diratifikasi oleh DPR? Ya, ketika Presiden Jokowi bertemu dengan PM Singapura, Lee Hsien Loong di Bintan ya, ini sudah banyak yang dibicarakan kemudian disepakati. Tentu ketika Singapura dulu zamannya Pak SBY tahun 2007 itu ada syarat yang membuat DPR kemudian enggan untuk menandatangani perjanjian ini. Karena saat itu Singapura menginginkan bisa melakukan latihan militer di Indonesia. Nah, ini kemudian kita keberatan. Nah, sekarang saya kira ini perlu dibuka, betul nggak Singapura tetap melakukan syaratnya masih syarat sama nggak itu. ya? Tapi kalau kita melihat dari komentar-komentar dari pejabat yang hadir di sana, saya kira persoalan itu bisa dikesampingkan karena memang saya kira ini sudah dituntaskan. Jadi hal-hal yang paling penting menurut saya, pertama ya ekstradisi itu, saya kira ini sangat penting sekali karena ini ditunggu banyak hal. Kemudian Airnav kembali bisa menguasai udara di Natuna. Ini terkait dengan FIR yang kita bahas tadi ya. Kemudian tentu perjanjian-perjanjian lain terkait dengan politik, hukum, keamanan, bahkan SDM. Tentu kita patut apresiasi juga dari pemerintahan sekarang. Ini menunjukkan komitmen dari pemerintah untuk menuntaskan hal-hal yang belum terselesaikan dulu, terutama dalam persoalan ekstradisi. Kemudian dana terorisme itu juga dibahas di situ. Kejahatan-kejahatan transnasional. Ya. Ini juga dibahas oleh Pak Jokowi dan PM Singapura di Bintan. Nah, mungkin kalau dari prediksi atau mungkin kalau kita lihat ke depan begitu, nanti ini kan tentu akan dibahas di DPR ya untuk meratifikasinya begitu. Nah, kira-kira kekuatannya bedanya sekarang dengan di zaman Presiden SBY apa? Kalau kita lihat kalau disebut dominan di parlemen, bukankah nih Mas Eko saat Presiden SBY waktu itu juga menguasai hampir seluruh banyak fraksi ya di parlemen ya, dengan ketika 2007 Setgap ya?
2007 belum ya. Jadi 2007 belum ada, Ya, belum dikuasai semua parlemen. Betul. Jadi di periode kedua lah. Karena sekarang kalau Pak Jokowi sudah pasti koalisinya mayoritas di sana. Apalagi dengan masuknya Gerindra, kemudian PAN tuh meskipun tidak di kabinet tetapi secara teori juga berada di dalam pemerintah mendukung. Hanya praktis PKS dan Partai Demokrat yang di luar koalisi pemerintahan sekarang. Jadi tidak ada masalah Koalisi menurut saya. mayoritas ya. Betul, tidak ada masalah di DPR untuk melakukan segera ratifikasi, meratifikasi. iya, perjanjian ini. Baik, kita akan lanjutkan nanti pembahasan pembedahan editorial pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu tayangan lebih lengkap editorial Indonesia pagi ini dengan topik mengkonkretkan perjanjian ekstradisi. Mengkonkretkan perjanjian ekstradisi. Meski tampak seperti angin segar, perjanjian ekstradisi buronan atau Extradition Treaty Indonesia-Singapura yang disaksikan kedua kepala negara di Bintan kemarin bukan baru. 14 tahun lalu, PM Singapura Lee Hsien Loong telah menyaksikannya penandatanganan serupa bersama Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Namun perjanjian yang dibuat 2007 itu tidak pernah berjalan karena tidak diratifikasi DPR. Maka perjanjian yang dilakukan kini ialah percobaan kedua untuk mengkonkretkan perjanjian ekstradisi yang langkah awalnya sudah dirintis sejak 1972. Mengapa perjanjian ini demikian alot diwujudkan? Tidak lain karena fakta lain yang ikut diminta Singapura, yakni Perjanjian Kerjasama Pertahanan atau DCA. Negara tetangga itu meminta penggunaan sebagian wilayah perairan dan udara di sekitar Sumatera dan Kepulauan Riau untuk latihan militernya. Sebelumnya, Indonesia dan Singapura telah memiliki perjanjian ini, tetapi berakhir pada 2003 dan ikut diperbaharui pada 2007. Namun, DPR menolak meratifikasinya hingga berimbas pula pada perjanjian ekstradisi. Tarik ulur dalam perjanjian antar negara memang bukan aneh. Seperti ungkapan lama, tidak akan makan siang gratis. Maka jelas tidak ada negara yang memberikan sesuatu cuma-cuma kepada negara lain. Kepentingan nasional masing-masing bagaimana pasti jadi yang utama. Kini, nasib perjanjian ekstradisi kembali di tangan DPR. Imbal yang diminta Singapura pun tetap sama, yakni diikutkannya perjanjian DCA. Beberapa pihak menilai jika nasib kedua perjanjian itu akan berbeda sekarang karena koalisi Presiden Jokowi mendominasi parlemen. Meski begitu, kepentingan nasional tidak boleh tercederai. Jikalaupun ada versi baru perjanjian DCA, tidak boleh ada poin mengancam segala kepentingan nasional, baik keselamatan rakyat, ekonomi, apalagi soal kedaulatan negara. Segala hal yang bersifat abu-abu dan mengundang tafsir berbeda ialah haram. Hingga saat ini, Indonesia telah berhasil membuat perjanjian ekstradisi dengan Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Australia, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, dan Hong Kong SAR. Belum adanya perjanjian ekstradisi dengan Singapura memang menjadi celah yang amat mengganggu. Kedekatan lokasi dengan Indonesia membuat Singapura benar-benar surga bagi koruptor tanah air. Sejumlah maling kakap negara ini pun memilih kabur ke sana. Sebut saja Joko Chandra, Nunun Nurbaiti, pasangan Syamsul dan Icih Nur Salim, M. Nazarudin, sampai Gayus Tambunan. Perjanjian ekstradisi memang merupakan penuntas rasa keadilan. Dengan perjanjian ekstradisi, kita dapat membawa pulang para buron dan memastikan mereka menjalankan masa tahanan. Di sisi lain, yang tidak kalah penting dalam kasus korupsi adalah menyelamatkan negara. Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah besar saat ini.
Urgensi penyelamatan uang negara inilah yang diwujudkan peradilan in absentia lewat pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Bunyi pasal 38 ayat 1 Undang-Undang 31/1999 adalah dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Selanjutnya, penjelasan pasal 38 dalam kurung 1 Undang-Undang 31/1999 disebutkan, ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan negara sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim. Dengan begitu, babak krusial pemberantasan korupsi sesungguhnya sudah dibuka lama, bahkan tanpa perjanjian ekstradisi. Seluruh jajaran penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan penyelamatan uang negara karena pemiskinan ialah hukuman paling nyata bagi koruptor. Baik, tentu saja kami tunggu pendapat Anda. Anda bisa suarakan di 021 583 99 100. Editorial Media Indonesia segera kembali saat lagi. Sejumlah kerjasama antara Republik Indonesia dan Singapura disampaikan Presiden Joko Widodo saat bertemu Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Bintan. Kerjasama kedua negara diharapkan semakin kuat ke depannya. Sementara dengan penandatanganan perjanjian VIR, maka ruang lingkup VIR Jakarta akan melingkupi seluruh wilayah udara teritorial Indonesia, terutama di perarian sekitar Kepulauan Riau dan Kepulauan Natuna. Ke depan diharapkan kerjasama penegakan hukum, keselamatan penerbangan, dan pertahanan keamanan kedua negara dapat terus diperkuat berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Ya, berarti sekarang ini PR-nya benar-benar ada di DPR atau bagaimana sebenarnya ini, Mas Eko? Ya, sebetulnya kan ini sudah menjadi keputusan pemerintah Indonesia dan Singapura ya. Sehingga kita menuntaskan saja, kemudian merealisasikan perjanjian yang sudah ditandatangani oleh pemimpin kedua negara. Betul. Yang paling penting menurut saya segera bukan hanya teori tapi praktek. Terkait dengan ekstradisi misalkan, banyak buron yang sekarang masih ada di Singapura dan mungkin di banyak negara lagi. Di Singapura kita lihat ada sejumlah nama yang pernah betul. Yang paling baru mungkin yang terkait dengan tersangka korupsi EKTP namanya Paulus Thanos yang sekarang di sana mungkin. Nah, ini kan ketika sudah ada perjanjian ekstradisi ya harus segera direalisasikan, dibawa ke Indonesia untuk mengungkap kasus EKTP ini. Kan kasus ini kan juga belum tuntas penuhnya. Aktor yang penting masih ada di luar. Kemudian mungkin ada Harun Masiku mungkin. Ya, itu juga buron masih sekarang. Apa kabar ya? Di Indonesia hilang di mana-mana dicari ya, atau bisa jadi dia di Singapura. Nah, ini kan hal yang seperti ini perlu dituntaskan segera agar masyarakat kembali percaya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Kemarin kan banyak survei juga di Indonesia, banyak hal yang positif, tapi penegakan hukum masih kurang. Nah, dengan adanya ini momentum bagi pemerintah sebetulnya untuk mengembalikan kepercayaan terkait dengan persoalan hukum. Penegakan hukum. Ya. Baik, artinya yang dimaksudkan Mas Eko itu adalah pembuktiannya ya, ketika ada ekstradisi jangan hanya menjadi teori di atas kertas, perjanjian di atas kertas, tetapi
ada wujudnya. Katanya paling tidak pembuktian dalam waktu dekat ya. Betul, ya. Kalau sebelumnya terhalang soal ekstradisi, nah sekarang nggak boleh ada alasan itu. Iya. Tapi dengan ramainya diberitakan seperti ini, ada perjanjian, wah udah nggak ada ekstradisi nih, sudah ada ekstradisi nih gitu kan, nggak ada lagi barrier buat mereka. Bisa saja koruptor yang dimaksud atau disebutkan tadi tuh sudah kabur. Itu bisa jadi. Jadi ketika ini perjanjian ini sebelum ditandatangani kemudian bocor, kan biasa yang seperti itu. Bahkan rahasia negara aja bisa bocor. Kalau kita melihat di film-film Barat itu juga hal seperti itu sering terjadi. Jadi ketika ini perjanjian belum ditandatangani, ada beberapa yang pergi, kabur dari Singapura mungkin karena takut ditangkap, bisa jadi. Tapi apapun itu kita harus apresiasi langkah dari pemerintah terkait dengan ini. Indonesia kan sudah mulai melakukan perjanjian ekstradisi di beberapa kawasan di ASEAN. Ada Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia, Korea, Tiongkok, bahkan Hong Kong. Jadi negara-negara itu mungkin sudah pasti tidak menjadi tujuan oleh para koruptor. Karena ada perjanjian ekstradisi. Bisa jadi dia beralih ke Eropa, mungkin ke Swiss atau ke negara-negara yang belum ada ekstradisi dengan Indonesia. Nah ini penting ditindaklanjuti, dikalkulasi oleh pemerintah. Tapi yang paling dekat, yang paling banyak memang kaburnya ke Singapura. Tapi juga misalnya kalaupun kabur sampai ke Eropa dan sebagainya, juga susah juga ini koruptor yang kabur ini kan, lebih jauh lagi dia, ada biaya yang lebih besar lagi. Paling tidak seperti itu. Yang paling menjengkelkan kalau dekat Singapura misalnya, tapi kita nggak bisa membawa pulang begitu kan. Artinya ini adalah sebuah progres kemajuan begitu ya. Tapi memang perlu perlu ada pembuktian. Nah, Mas, sekarang ini kan selama ini, karena kalau kita lihat lini masanya tadi pernah ditantangkan di masa Presiden SBY dan kemudian sekarang ditantangin lagi, artinya PR-nya di soal ratifikasi. Menjadi alat waktu itu kan ada persyaratan soal DCA ya, perjanjian kerjasama pertahanan. Nah, seolah-olah kita dihadapkan antara lebih penting mana nih soal pertahanan gitu kan, atau soal, karena di sini soal ekstradisi ini lebih kepada pengembalian aset ya, terutama fokusnya di buruan koruptor begitu. Nah, dua hal ini kan sama-sama penting Mas, tapi apakah mungkin yang sekarang itu soal ketahanan atau pertahanan itu sudah mampu dikelola dengan baik? Bagaimana kerjasamanya, mekanismenya, sehingga sekarang yang dikejar atau fokusnya adalah lebih pada mengejar pengembalian aset negara yang dirugikan oleh para koruptor ini. Ya, itu pentingnya RUU aset perampasan itu yang kemudian diminta oleh pemerintah untuk segera RUU-nya disahkan, dipercepat di tahun ini. Nah ini kan kemarin sempat tertunda karena pembahasannya alot sekali. Kemudian terkait dengan perjanjian kerjasama pertahanan, saya kira ini penting sekali. Di zamannya Pak SBY kan diganjal oleh DPR itu karena memang Singapura menginginkan ikut latihan di wilayah Indonesia. Tentu ini latihan militer ya maksudnya. Ya, tentu ini berbeda dengan kasusnya ketika Amerika mempunyai sekutu-sekutu ya di dunia ini, dan dia bisa melakukan latihan militer di negara lain. Misalkan di Filipina, dia punya pangkalan militer di sana. Di Eropa dia punya pangkalan militer, tapi itu kan sudah ada kerjasama dan ada kesepakatan kedua belah pihak. Nah, ketika di Indonesia dengan Singapura, wilayah Singapura yang sangat kecil itu tidak memungkinkan memang bagi mereka untuk melakukan latihan. Mungkin kalau di udara ya, manuver sebentar aja sampai sana udah balik lagi karena saking kecilnya. Ini yang membuat mereka seperti yang ditulis di editorial media Indonesia, tidak ada makan siang gratis. Freelance, Jadi mereka juga menginginkan ada timbal balik saat itu. Tapi sekarang kan sudah mungkin dengan win-win solution yang dilakukan Pak Jokowi, pendekatan kepada PM Singapura, kemudian pemerintah Singapura, apa yang terbaik bagi kedua negara, dan mungkin kritik dari KPK itu sangat penting dulu bahwa Singapura menjadi surga bagi secara koruptor. Nah itu mungkin didengar oleh pemerintah Singapura dan sempat marah waktu itu. Ya, kemudian menjadi perbincangan viral di pemerintah Singapura di Indonesia. Hal-hal semacam itu mungkin menjadi catatan penting bagi pemerintah Singapura saat itu. Sehingga memutuskan sekarang ini ya. Saya kira itu. Baik, Mas Eko, nanti kita lanjutkan, dan pemirsa di segmen selanjutnya setelah headline pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan membuka line telepon untuk Anda dan Anda bisa bersuara memberikan pendapat Anda terkait topik editorial kita pada pagi hari ini. Kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Topik kami hari ini mengkonkretkan perjanjian ekstradisi, dan seperti yang saya sebutkan tadi, saya sapa Anda yang sudah bergabung di segmen ini. Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Pak Bion. Selamat pagi
Bravo Bion, bukan B. Oh ya, silakan Pak. Ya, makasih Mas Indra dan Metro. Siap. Selamat pagi. Jadi begini, Mas. Perjanjian ekstradisi sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan kita pada tahun 1979. Bagaimana syarat pemidanaan dan lain sebagainya telah diatur. Prinsipnya adalah ketika penegakan law enforcement dalam konteks rehabilitasi, maka negara harus hadir sehingga bagaimana para koruptor ini melarikan diri ke negara orang dalam rangka pencucian uang. Maka sangatlah penting perjanjian ekstradisi ini harus dikukuhkan dengan memorandum of understanding, itu satu. Lalu yang kedua, ini problem negara yang dahsyat tentang koruptor. Ada sebuah halilintar Nusantara harus menyambar. Kibarkan revolusi perang terhadap korupsi. Terutama Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara republik. Jangan kita enggan dengan perang pidana korupsi. Saya setuju Bang Firly sudah memberikan statement tentang revolusi korupsi. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, regulasi menjadi penting. Bagaimana strike bilpit pemidanaan ini dalam rangka penegakan law enforcement tentang punishment hakim terhadap orang yang koruptor. Sehingga kita bebas menjadi negara yang keluar dari korupsi. Mungkin itu 3 poin yang sangat penting. Makasih Mas. Terima kasih Pak Bion ya dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kita beralih ke Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Selamat pagi, Ibu Indra. Selamat pagi Bung Indra Maulana dan Bung Eko Rahmawanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Kita beranjak dari awal. Kita kan sering berpikir, mengapa Singapura yang tidak punya apa-apa itu mengalahkan pamor Indonesia yang kaya raya. Nah, kehidupan megah Singapura sebetulnya berdasarkan dalam tanda kutip pertolongan Indonesia. Nah, Singapura membangun negaranya dengan keras dan disiplin, sementara tetangganya Indonesia yang lemah lembut, ini ramah tamah, merelakan saja segalanya terjadi. Nah, kita lihat, tentu saja koruptor itu merasa bahwa Singapura itu surganya karena Singapura menyediakan para koruptor menginvestasikan uang hasil koruptornya, hasil korupsinya itu ke sana. Kemudian masyarakat Indonesia sendiri belanja ke sana, bahkan berobat pun ke sana. Konon Bung Indra, dulu juga dalam pariwisata ini Singapura itu bisa menyelenggarakan travel yang diminati oleh orang-orang yang jauh dari Asia ini. Mereka membawa turis-turisnya itu ke daerah puncak beberapa jam, lalu balik lagi ke Singapura dengan nama bahwa itu Singapura, padahal mereka berada di Indonesia. Nah, iya, jadi sekarang satu-satunya cara realisasikan perjanjian ekstradisi itu dengan seketat-ketatnya. Kita harus unjuk gigi bahwa Indonesia ini lebih dikdaya daripada Singapura. Mungkin itu yang bisa Ibu saya Indra. sampaikan. Terima kasih ya Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Kita beralih ke penelpon selanjutnya Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kaltara. Selamat pagi Pak Yunus. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk seluruh warga NKRI tercinta. Pertama, kami dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, mengapresiasi kinerja dari Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasona Lawli, bahwasanya perjanjian ekstradisi Indonesia Singapura ini sudah diperjuangkan, diurus sejak tahun 1998, kurang lebih 24 tahun yang lalu. Baru saja Selasa kemarin, Januari 2022 ditandatangani. Apresiasi tertinggi untuk Republik Indonesia tercinta. Kemudian
Yang kedua, kami sangat-sangat mengharapkan supaya ini segera dapat dikonkretkan. Karena kinerja dari aparat penegak hukum kita untuk melaksanakan melaksanakan hukum terhadap tindak pidana. Karena perjanjian ekstradisi ini memiliki suatu kelebihan, yaitu ada masa retroaktif atau berlaku surut terhitung tanggal diundangkan selama 18 tahun ke belakang. Sesuai dengan ketentuan juga yang diatur dalam pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Selain daripada itu, masa retroaktif perjanjian ekstradisi ini juga Indonesia Singapura ini juga menyepakati bahwa penentuan kewarganegaraan dari si pelaku tindak pidana ditentukan pada saat tindak pidana dilakukan. Dan juga terdapat 31 jenis tindak pidana yang pelakunya dapat diekstradisi. Nah, dengan ini maka tidak ada lagi yang bisa lari dan lain sebagainya. Mari kita perangi korupsi ini. Jangan sampai ada lagi yang enak-enak mengambil uang rakyat. Tapi Baik, terima kasih ya Pak Yunus Luat. Poinnya kita sudah tangkap. Pak Yunus, kita harus berbagi dengan masih ada penelpon lagi ingin menyuarakan pendapatnya. Saya sapa kali ini Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward. Ibu Eko. Selamat pagi. Ini suatu pencapaian yang saya pikir ini suatu pencapaian yang perlu diberi apresiasi. Ada dua perjanjian yang ditandatangani, yaitu kembalinya wilayah udara kita, penguasaan kontrol wilayah udara oleh Indonesia yang sudah 46 tahun dikuasai Singapura. Itu yang pertama. Yang kedua masalah ekstradisi. Ini tidak lepas dari tindakan Jokowi yang menyatakan waktu pertama dia dilantik, ini saya periode kedua, saya tidak punya beban, saya akan melakukan hal yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Nah, salah satunya ya Singapura itu takut putus saluran gas ke sana, gelap Singapura selama-lamanya. Kurangi, mereka sudah berpikir itu, tapi tadi Mas Eko bilang tidak ada makan siang yang gratis. Ya kalau mereka sekedar untuk latihan, kita kontrol dengan alat canggih yang kita punya, ya silakan aja lah. Namanya juga win-win solution ya. Kita salut dengan apa yang sudah dilakukan Jokowi. Kalau dulu nggak berani ngambil ini karena ada kepentingan-kepentingan, seperti Petral ada di sana, di belakangnya ada orang besar, ada ya banyak-banyak hal-hal. Kalau sekarang Jokowi sudah bilang, saya tidak punya beban. Siapapun saya hantam katanya, termasuklah bisnis-bisnis batu bara semua-semua. Nah inilah. Kalau masih ada yang kurang puas, rasanya sudah sangat salah kaprah. Saya bilang ini suatu pencapaian luar biasa. Di mana jangankan Singapura, negara kecil, negara Eropa aja, dengan kasus sawit, dengan kasus bauksit, dengan kasus lain aja gentar dengan Indonesia. Indonesia sudah punya martabat. Kita salut. Mudah-mudahan ini akan dilanjutkan oleh periode. Jokowi sudah bilang, saya tidak punya beban. Ini periode kedua, berarti dia tidak mau periode ketiga. Silakan nanti yang melanjutkan. Ini buktinya. Nah, kita lanjutkan, mudah-mudahan presiden yang akan datang ini punya visi dan misi yang sama untuk memajukan bangsa. Tidak perlu seperti Jokowi, tapi punya visi dan misi untuk memajukan bangsa ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Edward. 4 penelpon tadi sudah memberikan pendapatnya, mungkin sedikit tanggapan ya dari Bang Eko sebelum kita lanjutkan nanti di segmen selanjutnya. Ini kan disebutkan memang ini pencapaian luar biasa. Jokowi membuktikan dirinya bahwa dia tidak punya beban di periode kedua ini, ya kan? Dan juga yang lain-lain tadi menyebutkan harus segera dikonkretkan ya, seperti yang kita bahas juga. Tapi yang menarik ini tadi soal Pak Yunus Luat soal menyinggung soal masa retroaktif ini berlaku ekstradisi ini. Jadi ini tidak berlaku ke depan saja, tapi bisa surut ke belakang sesuai masa kadaluarsa soal pidana kita ya. 18 tahun, berarti bisa mengejar yang lama-lama ini. Iya. Jadi betul, jadi retroaktif selama 18 tahun ke belakang itu artinya perjanjian itu berlaku surut terhitung tanggal diundangkannya. Jadi ketika misalkan nih ada buronan yang kemudian menjadi warga negara Indonesia 10 tahun lalu, ya, tapi kalau kita bisa tarik ke belakang 18 tahun lalu, ini mereka masih bisa dipidana. Masih bisa dibawa ke tanah air ya? Betul, masih bisa dibawa ke Indonesia, tentu dengan aturan KUHP pasal 78 yang disebut tentang ketentuan kadaluarsa. Betul. Kadaluarsa kan 18 tahun, tapi kalau ditarik ke 10 misalkan atau 11, 12 dan sekitarnya kan masih bisa dibawa. Ya. Ini yang menjadi poin penting menurut saya. Jadi koruptor ini sekarang sedang ketar-ketir nih. Mereka satu dengan adanya retroaktif itu. Kedua, dengan perjanjian ekstradisi ini tentu mereka akan berpikir keras bagaimana caranya untuk meloloskan kabur lagi. Kemudian yang ketiga, ini jangan main-main nih terhadap pemerintah sekarang, artinya
kalau dia mau pergi ke Singapura sudah nggak aman lagi. Tentu kan dia akan berpikir pergi kemana nih yang paling aman. Nah, tentu ini menjadi efek jera bagi siapapun yang ingin korupsi dan kabur. Betul, ada the trend effect di situ. Betul, iya. Saya kira ini poin-poin penting yang kemudian harus kita apresiasi lah. Oke, kita lanjutkan segmen selanjutnya ya Mas Eko. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kami masih segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, ini pertanyaan yang juga cukup mengganggu sebenarnya, menarik ini. Ketika kita bicara bahwa ketika melakukan perjanjian kedua negara atau bilateral seperti ini, maka tentu saja kepentingan nasional pun tidak boleh tercederai, ya kan? Seperti Indonesia waktu itu soal terhambat soal DCA, perjanjian pertahanan misalnya tidak bisa jalan. Nah, kemudian tentu tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi berlaku bagi Singapura. KPK dari Komisioner KPK pernah mengkritik bahwa Singapura menjadi surga bagi koruptor di Indonesia. Itu kan. Nah, artinya ada banyak kepentingan yang tadi disinggung juga oleh para penelpon kita, banyak misalnya koruptor yang kemudian banyak berinvestasi di Singapura dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya perjanjian ini sebenarnya kan ada yang harus dikorbankan tanda kutip oleh Singapura dari keuntungan-keuntungan yang sebelumnya mungkin dianggap ada begitu ya. Nah, bagaimana Anda melihat ini Mas? Karena kita mau melihat ketika ini too good to be true, maka tidak bisa diimplementasikan secara nyata juga. Karena kita sekarang bicara sedang mengkonkretkan perjanjian ekstradisi kan. Saya kalau ini pasti terkait dengan politik ya. Apa yang motif Singapura untuk ikut menandatangani ya. Akhirnya terjadi persoalan menuntaskan ini. Dulu sebelum ada perjanjian ini kan kita sudah pasti tahu lah. Pertama memang tidak ada ekstradisi. Kemudian bank itu rahasianya sangat ketat sekali. Di PPATK pun susah nembusnya. Kemudian kebijakan mereka itu cenderung untuk melindungi lah ya buron, koruptor dan lain-lain. Kemudian data nasabah di sana juga sangat dijaga ketat. Kemudian kalau pemerintah ingin masuk ke sana terkait dengan data atau rekening itu sangat susah sekali ketika belum ada putusan dari pengadilan. Hal-hal semacam itu sebelum terjadi perjanjian ini. Nah, sekarang ketika ada perjanjian sini pasti ada perubahan. Nah, perubahan ini yang kita nggak tahu nih apa motifnya Singapura ini. Jangan-jangan dia menginginkan hal-hal yang lain yang mungkin mereka inginkan. Nah, ini apa? Nah, ini tugasnya salah satu wartawan lah ya kita itu untuk melakukan investigasi. Kenapa pada akhirnya mau? Apakah hanya soal DCA-nya dikabulkan, ada modifikasi yang lain, atau ada kepentingan yang memang Singapura mau nggak mau harus tunduk nih, ikut deh gitu. Saya kira itu. Saya kira Singapura negara kecil tapi mereka mempunyai kekuatan ekonomi yang luar biasa. Tentu mereka pasti ada hal-hal yang kalkulasi mereka yang tidak mau dibocorkan ya apa. Nah, ini perlu telusuri. Tapi apapun itu bahwa yang saya bilang tadi deal-deal yang sudah ada di Indonesia Singapura tetap patut kita apresiasi lah. Pemulihan ekonomi saya kira penandatangan ini kesepahaman bersama energi dan kerjasama dengan Singapura yang sudah salah satu ditandatangani juga patut dikedepankan. Kemudian bidang politik, hukum dan keamanan, kemudian pertahanan dan lain-lain. Kalau nggak salah ada sekitar 31 item-item yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi dan PM Singapura. Nah, item-item itu mungkin perlu dipelajari lebih lanjut apa keuntungan dan kerugiannya mungkin bagi Indonesia dan Singapura ke depan. Bicara soal konteks yang ekstradisi ini tentu saja tidak hanya soal kejahatan korupsi ya, tapi bisa bicara yang lain misalnya di situ ada narkoba karena kita tahu bahwa bandar-bandar besar narkoba dari negara-negara lain ada juga mungkin yang lewat Singapura atau kemudian lari ke Singapura begitu ya. Begitu. Nah, Mas Eko, ini artinya catatan yang memang sekarang ini keran yang sempat tersumbat dalam penuntasan pemberantasan korupsi dan kejahatan-kejahatan yang disebutkan tadi yang lainnya itu sudah terbuka. Artinya sekarang ini adalah ajang pembuktian, Mas. Betul, iya. Selain itu juga ada dana terorisme. Misalkan ditumpuk di sana, kemudian diambil. Kalau di sini kan pasti ketahuan, diblokir dan lain-lain. Kemudian pergerakan organisasinya kan menjadi terhambat. Tapi ketika ditumpuk di Singapura, belum ada perjanjian ekstradisi dan rekening itu kan sangat dijaga ketat oleh mereka. Nah, sekarang kan dengan adanya perjanjian ini, termasuk dengan salah satu itemnya adalah
untuk melihat dana terorisme itu yang ada di sana, tentu ini akan memudahkan bagi Indonesia dan Singapura untuk melacak. Misalkan kita mengetahui dana salah satu teroris misalkan ketahuan di sini, kemudian dilacak ternyata ada di Singapura. Nah ini memudahkan bagi Indonesia untuk melakukan kerjasama. Kemudian bisa saja membekukan dengan adanya kerjasama yang sudah ditandatangani ini. Ini penting menurut saya. Jadi selain ekstradisi, kemudian soal airnav yang kembali menguasai ruang udara di Natuna dan sekitarnya, kemudian dana terorisme juga bisa dipantau dan sebagainya. Ini langkah-langkah strategis ke depan dari pemerintah Jokowi. Saya kira apa yang dibilang oleh Pak Edward tadi di penelpon bahwa Jokowi tidak mempunyai beban, saya kira di kepemimpinan kedua ini memang sudah terus digulirkan. Jadi mungkin nanti menjelang akhir jabatannya di 2024 banyak kebijakan-kebijakan yang pro rakyat ini bisa jadi. Kita patut tunggu. Kalau bicara murni ekstradisi kan memang kesannya terdengarnya elitis dan sangat teknis hukum begitu ya, Mas Eko ya. Tapi kalau kita mau coba bumikan dan kita lihat karakter Presiden Jokowi di mungkin dari sejak periode pertama hingga periode kedua adalah soal pembangunan ekonomi sebenarnya kan. Nah konteksnya adalah bagaimana aset-aset negara yang sempat dikorupsi begitu ya, itu dibawa balik dan akhirnya bisa dituntaskan dan kembali ke tanah air. Kan itu sebenarnya poin penting dari ekstradisi ya, Mas Eko. Nah, kira-kira ini bisa kelihatan wujudnya, ada nyata gitu. Ini menjadi pertaruhan bagi para penegak hukum saat ini berarti ya. Tidak ada alasan lagi kan, Mas Eko? Betul, jadi ini persoalan hukum, persoalan keadilan, transparansi, akuntabel, kemudian memulihkan perekonomian juga bisa. Karena ini juga banyak uang dulu misalkan di BLBI ini yang kemudian dibawa lari oleh para koruptor ini. Nah, ini sempat disinggung juga di perjanjian ini. Banyak mereka yang menerima BLBI kemudian lari di sana. Saya sebutkan misalkan dulu ada Pak Bambang Sutrisno, Bang Surya, kemudian Gusman Amar, Bang Pelita, Irawan Salim, Bang Global dan lain-lain lah. Itu banyak kemudian yang lari ke Singapura dan tidak bisa dibawa pulang kembali ke Indonesia karena terkait dengan ekstradisi. Mereka sudah menikmati hasilnya terkait dengan BLBI dulu, miliaran bahkan ada yang triliunan. Tapi kemudian ketika BLBI diletupkan, digaungkan, kemudian ditangkapin beberapa orang yang gagal melakukan pembayaran itu, mereka sudah kabur. Nah ini penting sekali. Mungkin asetnya sekarang sudah kemana-mana, tapi orangnya harus dibawa kembali ke Indonesia untuk rasa keadilan di sana, termasuk menghukum mereka yang memang kita anggap mereka patut disidangkan karena bersalah. Ya, artinya sekarang ini PR-nya kalau secara teknis tadi kesimpulan kita adalah segera ratifikasi di DPR, jangan ada lagi drama-drama yang lain. Kemudian buktikan oleh para penegak hukum sehingga soal ekstradisi ini tidak hanya menjadi seremonial perjanjian di atas kertas seperti yang diberitakan kemarin di Bintan begitu, tapi ada wujud nyatanya hasilnya apa dari perjanjian ini begitu ya, Mas Eko. Baik, kita nantikan seperti itu nanti dari para penegak hukum kita. Terima kasih Mas Eko atas ulasannya di editorial Media Indonesia pagi hari ini. Salam sehat. Babak krusial pemberantasan korupsi sesungguhnya sudah dibuka lama bahkan tanpa perjanjian ekstradisi, namun lemah dalam pelaksanaannya. Seluruh jajaran penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan penyelamatan uang negara karena pemiskinan ialah hukuman paling nyata bagi koruptor. Demikian editorial Media Indonesia untuk pagi hari ini. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih. Salam sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa. Metro TV,